Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat jarak jauh atau pelatihan jarak jauh di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Alhamdulillah kita bisa memulai hari dengan belajar bersama. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran Building Learning Commitment di pelatihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Ini adalah diklat pada kelas media pembelajaran berbasis multimedia. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam diklat jarak jauh ini, khususnya materi BLC, Building Learning Commitment, materi ini diharapkan peserta diklat bisa membangun komitmen pembelajaran dengan cara memahami cara pembelajaran online pada pelatihan jarak jauh ini. Karena dengan memahami cara pembelajaran online ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Moodle, maka tentunya komitmen pembelajaran bisa terbangun. Tanpa memahami, sulit rasanya untuk membangun komitmen pembelajaran selama pelatihan ini. Setelah Bapak Ibu memahami cara pembelajaran di PJJ ini, Bapak Ibu diharapkan pada akhir pembelajaran PLC ini bersama-sama membuat komitmen pembelajaran dan tentunya melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama. Jadi di dalam pembelajaran PLC ini adalah Bapak Ibu memahami komitmen pembelajaran. Untuk memahami komitmen pembelajaran selama pelatihan ini, Bapak Ibu harus memahami cara bagaimana belajar online di pelatihan ini. Artinya adalah membangun komitmen pembelajaran melalui PLC ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk bagaimana cara pembelajaran jarak jauh di pelatihan ini adalah yang pertama, caranya adalah pertama Bapak Ibu harus memahami cara mempelajari materi. Materi pelajaran itu terdiri dari bahan ajar, bahan tayang, video pembelajaran. Ini yang umum. Nanti ada materi yang berupa aplikasi atau program di dalam pembelajaran, itu pada media pembelajaran berbasis multimedia ini ada aplikasi yang perlu Bapak Ibu kuasai. Yang kedua adalah Bapak Ibu setelah tahu cara mempelajari materi, Bapak Ibu diharapkan memahami bagaimana proses belajar di pelatihan ini. Proses belajarnya adalah menggunakan chatting. Chatting ini ada di Moodle, bisa juga nanti chatting melalui WhatsApp. Bapak Ibu, pengumuman-pengumuman itu nanti akan di chatting, juga bisa diberitahukan kapan akan pretest, kapan akan diskusi bersama, itu bisa melalui chatting di Moodle. Ada juga proses pembelajaran di Moodle adalah dengan diskusi. Di dalam diskusi ini diharapkan peserta diklat ikut aktif di dalam diskusi di Moodle karena merupakan kompetensi keterampilan di dalam diskusi. Diskusi biasanya diberikan suatu permasalahan oleh tiga suara, kemudian didiskusikan secara bersama-sama, baik tiga suara kepada peserta pelatihan maupun peserta pelatihan dengan peserta pelatihan yang lain. Kemudian proses belajar ada yang berupa tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan dan dikirim, diupload ke Moodle. Dan juga ada ujian atau tes atau quiz. Untuk memahami proses belajar ini, Bapak Ibu bisa klik di halaman YouTube ini, atau bisa ini sudah ada di Moodle
di materi tutorial di materi PLC. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana cara untuk mempelajari bahan ajar bantayang, video pembelajaran, dan proses belajar mengajar? Kita ketik di web pjj.bdk.min.kemenak.id, kemudian kita enter. Kemudian seperti biasa kita login dulu. Username ini memakai NIP. Jika Bapak Ibu PNS dan NIK, nomor induk kependudukan jika yang non PNS. Kemudian ketikkan password. Kemudian kita login. Nah, setelah itu program pelatihan, ini pilih nama pelatihan. Kita pilih nama pelatihan, media pembelajaran berbasis multimedia MA angkatan 1. Kemudian kita klik PLC. Nah, di dalam PLC ini ada kegiatan belajar 1 yang berisi materi-materi. Materi-materi terdiri dari ada berupa video tutorial. Ini adalah bagaimana proses belajar mengajar di modul ini selama pembelajaran jarak jauh atau pelatihan jarak jauh ini. Kemudian ada juga materi yang berupa aplikasi atau program PDF yang biasa dipakai untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas pada kegiatan belajar 2. Itu tugas-tugas Bapak Ibu bisa mengkonvert PDF kemudian menjadi Word, kemudian untuk diupload kembali ke Moodle, itu Bapak Ibu bisa convert lagi ke PDF agar Widya lebih mudah untuk mengoreksinya. Kemudian ada juga materi yang berupa PowerPoint, bahan tayang ini, dan bahan ajar yang berupa PDF. Untuk pertama, bagaimana untuk mempelajari berupa video, Bapak Ibu bisa klik di kiri di tutorial ini atau klik kanan, open link, new tab. Nah, di sini di YouTube akan ada video, Bapak Ibu bisa mempelajari langsung di video ini atau mendownload terlebih dahulu. Cara mendownload yang paling praktis adalah caranya diklik di URL-nya, kemudian di sini www.tambahkan dengan ss. Ya, jadi tidak usah aplikasi download, langsung aja www, kemudian titik, tambahkan ss, ketikkan ss, kemudian di enter. Nah, ditunggu sebentar, ini tidak usah masuk save from.net. Ini ditunggu di sini ya. Kalau tidak muncul di sini, ini bisa ditaruh di sini. Apa itu namanya, unduhan YouTube tadi. Jadi misalkan tadi kita bisa ini kita copy dulu, Ctrl C. Nah, kemudian kita berikan SS. Assalamualaikum. Saya matikan dulu. Ya, tadi SS, kemudian di enter. Nah, ini bisa terkadang bisa langsung muncul unduhan, bisa kadang-kadang seperti ini karena tadi sudah saya mengunduh materi yang sama. Ini tidak keluar. Caranya kalau ingin keluar ini bisa ditaruh di sini, kita Ctrl V kemudian unduh di sini. Nah, ini akan muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini terkadang agak menunggu lama. Kalau agak lama bisa ditaruh di sini atau terkadang kita langsung muncul di sini. Nah, baru kita klik di sini unduhan tadi, langsung ada unduhan proses di sebelah kiri bawah ini. Yang ini dihapus atau di-close saja. Nah, proses belajar ini tutorial materi berupa video itu bisa diambil di PC download. Nah, ini proses belajar peserta di PC. Ini Bapak Ibu bisa simpan di folder
Nanti pada pelajaran Google Drive itu materi-materi Bapak Ibu simpan di Google Drive sehingga bisa digunakan selama mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk yang berupa program PDF seperti ini. Nah, jika berupa program PDF seperti ini lebih dari 2 mega, ini tentunya tidak bisa melalui model. Ini biasanya Widya Iswara atau narasumber itu membuat link di Google Drive. Nah, untuk menyimpannya Bapak Ibu, ini diklik saja program ini. Nah, maka ini terhubung dengan Google Drive dari Widya Iswara. Nah, ini adalah akun saya, Arif Diklat 06. Bapak Ibu bisa menyimpan materi ini ke Google Drive Bapak Ibu. Caranya adalah ini, ada gambar 2 orang ini, kemudian pilih Google Drive yang lainnya yang Bapak Ibu punya. Ini beda. Google Drive saya ini Arif Diklat SBY, ya, Arif Diklat SBY. Kalau ini kita klik nanti akan masuk di sini. Nah, sedangkan yang ini adalah Arif Diklat 06. Nah, ini bisa Bapak Ibu simpan di Google Drive dengan sharing milik Widya Iswara. Tetapi kelemahannya adalah jika Bapak Ibu menyimpan file yang berupa sharing semacam ini dari orang lain misalkan, maka jika orang lain itu menghapus file di Google Drive-nya, maka Google Drive dari Bapak Ibu juga akan hilang. Maka Bapak Ibu jika ingin tidak hilang, bisa Bapak Ibu download semuanya dulu. Download nanti masuk di download komputer Bapak Ibu, kemudian diupload ke Google Drive Bapak Ibu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu tidak akan kehilangan materi-materi selama pelatihan jika di-download terlebih dahulu. Cara mendownloadnya ya mudah, ini tinggal diklik kanan saja. Nah, kemudian di sini ada download, tinggal diklik, nanti akan masuk di sini materinya. Demikian Bapak Ibu untuk yang materi berupa aplikasi. Nah, berikutnya adalah jika bahan tayang yang berupa PowerPoint maupun bahan ajar yang berupa PDF, Bapak Ibu tinggal klik kiri saja atau klik kanan, klik kanan open link, ya. Itu akan terdownload otomatis di sini. Nah, demikian untuk bagaimana mempelajari dengan cara mendownload terlebih dahulu sehingga materi-materi itu tidak hilang setelah pelatihan. Bapak Ibu bisa menyimpannya di Google Drive. Berikutnya adalah kegiatan belajar yang berupa chatting, diskusi, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa saya masuk di sini, ya. Nah, itu berupa bermacam-macam, berupa chatting, kemudian berupa lainnya bisa melihat di pelajaran apa itu yang di PLC tadi, yaitu di bagian untuk proses belajarnya di sini. Bapak Ibu tutorial proses belajar ini Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana chatting, diskusi, mengerjakan tugas, mengupload tugas, mengerjakan kuis. Demikian untuk yang pembelajaran jarak jauh ini, video pembelajaran ini. Nah, di dalam PLC ini kalau perlu kita sama-sama antara Widya Iswara, kemudian antara peserta diklat itu membangun tim, saling membantu.
kemarin di awal-awal sebelum masuk ke pembukaan diklat, Bapak Ibu sudah membangun tim kelas, saling membantu bagaimana cara mengirim berkas, bagaimana cara masuk ke Moodle. Itu otomatis Bapak Ibu sebenarnya sudah membangun tim belajar bersama. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari manfaat membangun tim ini, bahwa dengan membangun tim ini mudah-mudahan pembelajaran selama kediklatan ini atau selama pelatihan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kita tidak berharap bahwa Bapak Ibu saling sikut-menyikut, saling individu dengan individu yang lain itu saling memojokkan, saling menjatuhkan, tidak seperti ini. Ini adalah kecenderungan individu dalam kelompok yang tidak baik. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Harusnya adalah hubungan yang ideal, saling membantu seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan hubungan yang ideal semacam ini, dan sudah saya lihat kerjasama yang apik, kerjasama yang bagus selama awal registrasi, awal pemberkasan. Bapak Ibu setelah membangun solidaritas sesama peserta diklat untuk saling membantu. Mudah-mudahan dengan tim yang solid yang sudah terbentuk tanpa disuruh, mudah-mudahan pelatihan sampai akhir bisa lulus semua dan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Karena di dalam pelatihan diklat jarak jauh ini, jika ada peserta yang tidak tuntas atau tidak mengirim tugas sebelum tidak tuntas atau tidak mengirim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, itu konsekuensi di dalam pelatihan jarak jauh ini. Peserta tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya jika materi sebelumnya tidak menyelesaikan atau mengirim tugas ataupun mengerjakan kuis atau ujian. Nah, Bapak Ibu, sedikit pengertian tim ini adalah menurut Yuni Pranoto adalah suatu kelompok yang berinteraksi secara positif dengan hubungan secara timbal balik sesuai fungsi dan tugas masing-masing individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kelompok kelas, kelompok di dalam diskusi, ya, ini diharapkan berinteraksi secara positif dan ada hubungan timbal balik. Bapak Ibu berfungsi saling membantu, bertugas sebagai peserta pelatihan untuk bisa membantu teman yang lain dan membantu Widya panitia, sehingga tim secara keseluruhan ini akan berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dan akhirnya tujuan kita tercapai, yaitu bisa naik kompetensi kita semua, khususnya peserta latihan, dan bisa tuntas 100% tugas dan ujian-ujiannya, dan bisa lulus semuanya. Amin. Nah, bisa disimpulkan bahwa kelompok belum tentu tim, sedang tim pasti merupakan suatu kelompok. Artinya bahwa jika suatu kelompok itu bisa berinteraksi secara positif dan ada hubungan timbal balik sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, fungsi Widyaswara, fungsi dan tugas panitia, fungsi dan tugas dari peserta latihan, itu memahami semuanya, maka itu bisa disebut tim. Tapi kalau kelompok itu tidak berinteraksi secara positif, sebaliknya negatif, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu tim. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nanti kita membuat pengurus kelas.
Bapak Ibu bisa diskusi di dalam WhatsApp maupun chatting. Nanti kita akan membentuk ketua kelas, kemudian wakil ketua kelas dan sekretaris. Ya, di ketua kelas ini untuk mengkoordinir semua kegiatan selama latihan atau kediklatan. Wakil ketua nanti membantu tugas dari ketua kelas ini, dan sekretaris juga membantu kesuksesan ketua kelas dalam rangka tujuan kita untuk tuntas 100% dan lulus semuanya bisa tercapai.